Mengenai Mbak Restu, merupakan keinginan yang masih bersifat pribadi. Partai PDI Perjuangan dalam mensikapi pernyataan Pak Budiari terkait dengan keterlibatan PDIP dan Pak Dudi Gunawan pasti akan disikapi secara kelembagaan. Kita apresiasi beberapa kader telah menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang kegusaran hal yang sangat tidak masuk akal dengan pernyataan Pak Budiari. Jadi nanti tentunya secara kelembagaan PDI Perjuangan akan menyampaikan sikap sambil melihat perkembangan sejauh mana dari pernyataan-pernyataan Mbak Sada Restu memberikan waktu untuk Pak Budiari mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maafnya. Partai akan mencermati itu. Artinya PDIP membantah keras omongan Mas Budiari ya? Begini. Jadi menurut saya bahwa yang muncul itu di dalam dakwaan jaksa, ya, dan disebut namanya terkait dengan kasus judi online. Ini dakwaan jaksa yang muncul dalam dakwaan kasus judi online. Jadi menurut saya Pak Budiari bagaimana menghadapi itu secara gentle untuk menyampaikan hal-hal yang dimaksud tidak keterlibatan itu nggak usah keluar-keluar di mana-mana, tapi hadapi di dalam persidangan. Ya. Kalau cara kemudian melakukan berbagai pernyataan dengan berbagai hal termasuk menyebut PDI Perjuangan dengan Pak Budi Gunawan itu terlihat sebagai suatu hal yang sangat panik dan menurut saya kekanak-kanakan. Hadapi secara gentle karena itu hal yang menjadi dakwaan jaksa, ya hadapi fakta-fakta hukum itu dalam persidangan yang mungkin terjadi atau akan diundang. Jadi menurut saya pernyataan itu perlu dijawab sebagai fakta hukum. Tidak atau ya nanti bangunan hukum yang akan melihat benar salahnya Pak Budiari. Tidak usah panik, tidak usah kekanak-kanakan dengan berlindung menyalahkan, menyebut ke pihak-pihak lain termasuk PDI Perjuangan dan termasuk menyebut Pak Budi Gunawan. Tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi Mas, penegasan PDIP tidak membenarkan tudingan yang disampaikan Pak Budiari ya? Oh ya pasti ya, pasti. Saya masih terus mengikuti pernyataan-pernyataan yang ada terkait dengan tudingan-tudingan yang dilemparkan oleh Pak Budiari. Saya melihat apa sih sebenarnya yang dalam kepanikan beliau itu menyebut PDI Perjuangan, termasuk orang-orang yang tadi ada sebagian yang disebut terkait dengan judol dan terkait dengan PDI. Menurut saya dari pernyataan-pernyataan yang saya baca di media online khususnya, terkesan kekanak-kanakan, panik dan sebenarnya cuma cari selamat itu aja. Saya kira itu kalau memang tidak gentleman hadapi di dalam persidangan. Saya kira itu. PDIP ini hasilnya hari ini ada laporan ke Baris. Laporan disampaikan oleh Mbak Sada Restu dan itu juga memberikan ruang kepada Pak Budiari untuk menyampaikan permintaan maaf dan pencabutan pernyataannya. Mengenai sikap kelembagaan akan ditentukan oleh partai. Ini kan masih perorangan. Sebagai institusi partai tentu akan bersikap melihat perkembangan dari Pak Budiari sendiri, apakah ada permintaan maaf dan pencabutan pernyataan. Saya kira Mas, itu. kalau misalnya tidak ada permintaan maaf dari Pak Budiari, pasti partai akan mendukung laporan Barestu? Bisa mendukung, bisa membuat satu sikap kelembagaan dengan mengirim atau menunjuk lawyer untuk mempersoalkan dan mempermasalahkan. Untuk peluang kooperatif juga buat Pak Budiari. Oh iya lah, kalau sekedar itu kepanikan dan sekedar cari selamat dengan menyalahkan orang lain kan kita berikan ruang dulu untuk dia mencabut pernyataan dan minta maaf bahwa itu pernyataan yang salah.
bahwa itu adalah pernyataan yang tidak benar. Sampai kapan Mas Batas waktunya Bang. Saya akan menanyakan langsung ke Mbak Sada Restu yang mungkin beliau ditunjuk secara khusus untuk mensikapi masalah ini dan Pak Deddy seluruh, saya kira itu. Intinya ini main cepat gak Mas? Karena kan Mbak Sadar kan memberi waktu 1 kali 24 jam. Kalau misalkan hari ini belum ada sikap dari Saya akan tanyakan ke Mbak Sada Restu ya. Sejauh mana pernyataan Mbak Sada Restu ini nanti akan menjadi sikap dan pernyataan resmi daripada partai. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana tentang halnya yang telah lagi-lagi berita panas yang sangat-sangat mencium sekali di YouTube. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana bahwa salah satu dari kader PDIP mengklarifikasi bahwasannya mereka tidak ikut-ikutan dalam hal judul atau kasus judul yang telah berada di Kejaksaan Agung sekarang, atau dicari-cari siapa sebenarnya dalam dibalik judul ini tersebut. Dan sekarang mari kita baca komentar dari kawan-kawan kita semua. Komentarnya sangat-sangat memuaskan dan menyenangkan. Usut tuntas. Oke. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena PDIP vs Budi Arya CS Jokowi saling gigit-menggigit, dulu kawan sekarang lawan. Ternyata ada salah satu netizen kita sangat senang dan bersyukur ya karena PDIP dan Budi Arya CS ini adalah bisa kita bilang dekat dengan Jokowi, atau bisa juga kita bilang kaki tangan Jokowi lah. Dan apabila mereka berantem, ya Usman Bugis ini dia senang karena mereka dulu adalah kawan satu partai dan saling mendukung satu sama lain, dan sekarang karena tidak mengikuti ketentuannya maka berpisah. Oke, kita lanjut. Ada pagar laut, ada ijazah, ada judul. Semua pihak yang terlibat akan menepis tuduhan itu. Sebenarnya mudah untuk membuktikannya. Yang 50% itu ditransfer cukong judul ke rekening siapa dibantu PPATK. Dari situ bisa diketahui siapa penerima uang judul, Budi Arya atau PDIP. Tapi saya percaya sama apa yang disampaikan oleh Bapak Budi Arya. Tetap semangat Pak Budi, perjuangan kebenaran, saya mau negosiasi. Oke, mantap sekali, terima kasih dari komentar kawan kita. Mana ada maling yang ngaku? Betul pula. Mereka mana mau mereka ngaku? Apabila mereka mengaku, ya mereka akan masuk ke dalam penjara. Lanjut terus Pak Budi. Ya. Ayo segera laporkan biar semua kebuka, biar kebuka semua geng bekas pres dan partai ex penguasa. Budi Arya nggak mau ditangkap sendirian, dia akan buka siapa saja yang terlibat. Wah, bisa jadi juga nih ya. Gas proses hukum saja. Adakah asap tanpa ada api? Budi Arya teriak saja siapa di rezim sebelumnya yang kenyang uang judi online. Ada oknum partai sebut, ada pejabat sebut, biar sama-sama membusuk di penjara. Mungkin Budi Arya punya bukti kuat keterlibatan PAN dan PDIP. Nggak mungkin Budi Arya asal keplak ngomongnya kalau punya buktinya. Betul sekali. Cucilah tangan dengan bersih, oplosan biar menyala dan menyala. Harusnya dituntut untuk membuktikan, bukan minta maaf. Wah, cuas. Sering tuduh, saling bantah, tapi sana sangkar sini ngurus diri belepotan, apalagi ngurus rakyat, pejabat, mental jahat. Inikah nasionalisme? Ya tentu tidak. Budi Arya pro judi online. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana di awalnya video tentang hal tersebut dan komentar dari kawan-kawan kita. Dan sekarang berikan di komentarmu di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama dan ngobrol-ngobrol bersama.
Sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share.